Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Keniko Channel. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, saya akan membahas keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha part ke-8. Sebelum memulai video ini, mohon kepada teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, di video yang sekarang ini yaitu keistimewaan ke-8. Apa itu keistimewaan ke-8 teman-teman? Keistimewaan ke-8 adalah kita menjadi lebih fokus dengan ajaran Nyenfo ini ya. Untuk lebih mantap saya akan membaca kutipan teks sutra ya. Oke teman-teman ya. Dalam sutra inisiasi kelahiran di Tanah Murni 10 penjuru semesta sesuai ikrar mengatakan, Bodhisattva Samanta Wistara lebih lanjut bertanya kepada Sang Buddha, "Oh Bagawa, apakah ada perbedaan di antara berbagai tanah Buddha yang murni luhur di 10 penjuru semesta?" Sang Buddha berkata kepada Samanta Wistara, "Tidak ada perbedaan." Samanta Wistara bertanya lagi kepada Sang Buddha, "Lantas, mengapa dalam berbagai sutra Sang Bagawa cenderung memuji tanah Buddha Amitabha dengan berbagai bangunan gedung istana dan pohon dari 7 permatanya, sehingga bagi siapapun yang ingin terlahir di sana, maka akan tercapai seiring dengan batin mereka yang merenungkannya?" Sang Buddha berkata kepada Samanta Wistara, "Engkau tidak memahami maksudku. Orang yang berada di dunia saha memiliki banyak keserakahan dan kekeruhan batin. Sedikit sekali jumlah orang yang dapat mengarahkan keyakinannya. Sedangkan orang yang terbiasa dengan pandangan salah banyak sekali. Mereka tidak memiliki keyakinan yang benar dan tidak dapat memfokuskan diri pada suatu pelatihan. Hal ini sungguh tidak ada bedanya dengan orang yang pikirannya kacau dan tidak memiliki motivasi. Agar para makhluk dapat memiliki suatu objek sebagai fokus prakteknya, maka aku memuji tanah Buddha tersebut." Maksudnya ini tanah Buddha Amitabha ya. "Dengan begitu tiada satupun dari mereka yang tidak berhasil terlahir di Sukawati sesuai dengan tekadnya." Nah teman-teman, di teks sutra ini Bodhisattva Samanta Wistara bertanya kepada Buddha ya, kenapa dalam berbagai khotbah Sang Buddha lebih cenderung memuji tanah Buddha Amitabha ya, alam Sukawati ya, dibandingkan dengan alam-alam Buddha yang lain. Nah, apakah ada perbedaan atau bagaimana? Nah, kata Sang Buddha, tiada perbedaan ya, jadi sama semua ya. Nah, namun kenapa Sang Buddha lebih cenderung memuji tanah Buddha Amitabha ya? Karena supaya manusia, makhluk-makhluk yang berada di alam saha ini, di alam kita ini, lebih bisa fokus ya sama praktek pelatihan spiritual ya. Jadi dengan ajaran ini kita menjadi lebih fokus ya. Begini, sebagai contoh begini, kalau Sang Buddha mengajarkan bahwasannya banyak sekali Buddha, banyak sekali Bodhisattva ya, kadang kita jadi bingung, kita mau melafal nama mereka, mau melafal mantra mereka atau sutra mereka, kita mau yang mana gitu. Oke, katakanlah sutra. Nah, sutra yang mana? Banyak sekali gitu kan. Ataupun mantra, malah lebih banyak lagi mantra ya. Ada juga yang melafal nama Buddha Bodhisattva banyak sekali. Nah, kita jadi bingung, kita jadi arahnya banyak cabang bercabang gitu. Jadi di sini Sang Buddha mengajarkan cukup satu bisa mewakili semuanya gitu ya. Ataupun Buddha mengatakan seperti ini, begitu banyak alam Buddha ya, tanah murni Buddha, tanah Buddha ya, alam Sukawati, alam Buddha Vairocana, alam Buddha Asobia, alam Buddha Yausefo ya, Buddha Baisaja Guru, dan lain-lain. Begitu banyak alam. Yang mana yang mau kita pergi, kita mau tuju ya. Mendengar begitu banyak, pasti kita bingung
yang mana ya yang kita pergi gitu. Nah makanya Sang Buddha mengajarkan kita, nah ini cukup fokus satu tempat aja sudah mewakili tempat-tempat yang lain gitu. Jadi inilah salah satu sebab ya kenapa Sang Buddha lebih memuji tanah Buddha Amitabha dibandingkan tanah Buddha yang lainnya ya, karena supaya kita lebih fokus pada satu ya, mewakili semuanya ya. Dan memang nama Alam Sukawati sebelum ada Alam Sukawati, Biksu Dharmakara ya, beliau sudah mengobservasi banyak alam-alam Buddha yang lain ya. Baru beliau mencanangkan tekadnya untuk membuat satu karya Alam Sukawati ini. Jadi sudah bukan langsung beliau nyatakan tekad, beliau observasi dulu begitu banyak alam Buddha ya. Akhirnya ditemukan oh begini. Akhirnya setelah observasi banyak alam Buddha baru dicanangkan tekad ini. Jadi sudah mewakili banyak alam Buddha yang tak terkira ya. Jadi Alam Sukawati bisa mewakili yang lainnya juga ya. Nah kita kembali lagi ke teks sutra ya. Sang Buddha berkata kepada Samantawistara, engkau tidak memahami maksudku. Orang yang berada di dunia saha memiliki banyak keserakahan dan kekeruhan batin ya. Sedikit sekali jumlah orang yang dapat mengarahkan keyakinannya. Nah ini maksudnya kita seperti zaman sekarang ini di masa akhir zaman, kita keserakahannya besar sekali gitu. Kita besar sekali ingin ini, ingin itu ya. Ingin ini, ingin apalah, inilah, duniawinya besar sekali. Terus kekeruhan batinnya risau ya, gelisah, depresi, stres ya. Nah, jadi diperlukan sehingga untuk mengarahkan keyakinannya agak susah gitu ya. Istilahnya saya udah ini aja udah susah, duniawi aja udah habis waktunya buat duniawi, gimana gitu untuk belajar spiritual gitu ya. Nah, apalagi pintu dhamma spiritual kan banyak sekali. Nah, jadi supaya makhluk di alam saha yang penuh kekeruhan batin, penuh keserakahan, usia yang terbatas juga ya, terus kemudian waktunya sedikit ya, kerja sampai malam udah nggak ada waktu, makanya cukup satu saja gitu. Jadi fokus sama satu aja, melafal nama Buddha Amitabha ya. Jadi di sini Buddha mengajarkan fokus ya. Jadi kalau dalam kemampuan para Buddha ya, alam Buddha itu sama, tidak ada yang mana lebih unggul ya, tidak ada ya, cuma tidak ada yang lebih unggul, sama, hanya mengajarkan Buddha Amitabha supaya kita fokus ya, fokus pada praktek ya. Kemudian kita baca lagi ya. Orang yang terbiasa dengan pandangan salah banyak sekali ya. Jadi kita di alam saha ini banyak sekali orang yang punya pandangan salah, sehingga kita jadi ikut terpengaruh ya. Terpengaruh akhirnya melenceng dari ajaran Buddha ya. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan salah ya. Jadi kalau kita fokus sama Nianfo ya, Sukawati ya, kita tidak gampang terjatuh ke pandangan salah. Karena kenapa? Kita udah fokus satu-satu gitu. Kita nggak cabang-cabang, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kita satu aja, kita fokus. Dan kata Sang Buddha dalam Amitabha Sutra, dengan kita fokus Nianfo ya, kita tidak akan mencapai kemunduran ya. Kita tidak akan mundur ya, yang ada maju terus ya. Maksudnya adalah ini. Terus kemudian hal ini sungguh tidak ada bedanya dengan orang yang pikirannya kacau ya, dan tidak memiliki motivasi ya. Jadi karena orang belajar spiritual itu tidak tahu motivasinya apa gitu ya. Karena kenapa? Kan pikirannya kacau ya. Karena banyak sekali urusan yang mesti ditanganin ya. Dan memang kita maklum ya, kita kan sama-sama orang kerja juga, kita mengerti. Kadang begitu banyak urusan yang kita kerjakan, sampai spiritual aja kita kadang tidak sempat ya mendengarkan dharma, tidak sempat melatih praktek dharma juga tidak sempat ya. Jadi ya agak susah memang ya. Jadi makanya
diperlukan metode yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa ya, seperti handphone ya, handphone kita ya, handphone Android ya. Jadi simple dalam satu handphone tapi bisa mencakup semuanya ya. Jadi ajaran ini seperti handphone ya. Jadi satu simple, satu aja handphonenya tapi bisa mencakup semua, bisa buat kamera, bisa buat ngerekam video ya, bisa lihat buat nonton berita, bisa nonton film ya, bisa apalagi ya teman-teman, bisa Facebook ya, bisa YouTube ya, terus bisa pembayaran lagi ya, bisa membayar ini apa ya, online payment ya, pakai apalah gitu, bayar ya OVO lah atau apalah ya. Nah, jadi bermacam-macam, bisa juga menggambar ya, pakai handphone juga bisa menggambar, menulis catatan, bisa juga baca komik ya lewat handphone ya, macam-macam ya, bisa searching ya, bisa belanja, bisa jualan ya. Nah, jadi satu handphone tapi manfaatnya berlipat ganda, manfaatnya banyak gitu. Nah, ini ajaran Sukawati seperti ini. Jadi fokus satu tapi bisa mencakup semuanya ya. Ya. Jadi ini kenapa diajarkan fokus satu saja. Nanti kalau udah mahir, nah yang lain-lain juga otomatis akan mengerti gitu, bisa sendiri gitu ya. Yang penting satu fokus dulu ya. Nah, ini kemudian motivasi ya. Motivasi berarti kita ada motivasi. Kalau di ajaran Sukawati ditanya, kamu tujuannya Nienfo apa? Ya. Tujuan Nienfo apa ya? Motivasinya apa gitu. Nah, kita diajarkan motivasinya lebih fokus, lebih terarah. Ngapain gitu? Kita Nienfo supaya lahir di alam Sukawati gitu. Ya, jadi fokus, kelihatan jelas ya. Ngapain ya? Ngapain kamu Nienfo? Supaya lahir di alam Sukawati. Udah, titik gitu. Nah, setelah di alam Sukawati, ya otomatis kita jadi Buddha ya. Nah, hanya tujuannya diarahkan lebih fokus, lebih tajam ya. Ngapain kamu Nienfo? Ya, supaya lahir di alam Sukawati. Udah, titik gitu. Jadi motivasinya muncul di situ ya. Jadi ada motivasi gitu ya. Dan ketika menjelang ajal, kita tidak usah khawatir ya. Pas menjelang ajal, Buddha Amitabha datang menjemput ke alam Sukawati. Jadi komplit gitu. Jadi motivasi kita lebih kuat lagi kan. Dalam kehidupan Nienfo kita dilindungi oleh Buddha Amitabha, Avalokitesvara, Mahatasma Prapta Bodhisattva dan bodhisattva lainnya, para dewa, kita dilindungi. Setelah menjelang ajal kita juga ada safety ya, rasa safety, ada garansi gitu ya, kita dijemput sama Buddha Amitabha ya. Jadi dijemput itu bukan pada saat kita setelah kita meninggal, dijemput itu pada saat kita masih hidup, yaitu pada saat menjelang ajal ya. Jadi jangan salah paham ya. Buddha Amitabha itu menjemput kita pada saat kita masih hidup ya, pada saat kita masih menjelang ajal, bukan pada saat kita meninggal ya. Kalau pada saat kita meninggal mungkin pada takut ya, nanti pada saat saya mau meninggal gimana ya. Nah, kalau Buddha Amitabha menjemput itu pada saat kita menjelang ajal, pada saat kita masih hidup ya. Pada saat kita hidup, Buddha Amitabha datang memancarkan sinarnya ya, membuat kita tenang ya. Pikiran kita jadi dari kacau menjadi tenang, akhirnya kita dijemput ke sana ya. Bayangkan ya, kalau misalnya kita ketemu presiden aja senangnya bukan main ya, apalagi ini Buddha Amitabha yang datang langsung menjemput kita ya, disertai dengan pengiring-pengiringnya datang semua ya. Gimana pikiran kita mau kacau ya, pasti senang ya. Yang penting syaratnya kita harus yakin dan ikut gitu aja. Jangan nanti Buddha Amitabha datang kalian teman-teman nggak mau ikut ya, itu lain hal lah ya. Nah, oke, jadi motivasinya apa ya, supaya bisa terlahir di alam Sukawati ya, dijemput sama Buddha Amitabha ya. Jadi motivasinya
ke bawah ini ya. Nah, agar para makhluk dapat memiliki suatu objek sebagai fokus prakteknya, maka aku memuji tanah Buddha tersebut. Nah, ya, jadi kita keistimewaan alam Sukawati Buddha Amitabha ini kita menjadi lebih fokus ya. Oke, dengan begitu tiada satupun dari mereka yang tidak berhasil terlahir di Sukawati sesuai dengan tekadnya ya. Jadi bagi makhluk-makhluk di alam saha yang penuh kerisauan batin, yang tidak memiliki motivasi, yang penuh keserakahan ya, yang ini mau itu ya, terlalu banyak ya kesibukan ya, dan juga keyakinannya tidak mantap gitu ya, maka mempraktikkan ini sangat cocok ya. Jadi begitu fokus satu udah nggak pusing lagi, pokoknya saya Buddha Amitabha Nianfo aja udah, nggak pusing ya, nggak pusing mau inilah mau itulah ya. Nah ya, jadi ini mengajarkan kita fokus ya. Terus dengan begitu tiada satupun dari mereka yang tidak berhasil di Sukawati sesuai dengan tekadnya. Nah, kalau dengan ciri-ciri yang tadi, keserakahan ya, risau batinnya, dia fokus pada Buddha Amitabha ya, satu ya, maka tidak ada yang tidak berhasil ya dari teks sutra itu ya, sesuai dengan tekad Buddha Amitabha ya. Kenapa dikatakan tidak ada yang tidak berhasil ya, sesuai dengan tekadnya ya? Karena dari 48 tekad itu ya, salah satu tekad ke-18 adalah jika melafal nama Buddha Amitabha ya, hingga 10 kali ya, maksudnya ini hingga 10 kali ya, ataupun di bawah 10 kali juga bisa ya, maksudnya ini mungkin maknanya luas, cuman kalau kata-kata hingga 10 kali maka bisa terlahir di alam Sukawati ya. Jadi memang benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi tekad ini melafal nama Buddha Amitabha ini unconditional ya, tiada bersyarat ya, cukup melafal ya, bisa terlahir di sana ya. Jadi tiada bersyarat kamu harus mencapai konsentrasi yang mendalam atau harus mencapai taraf samadhi tertentu, tidak ya. Atau juga bagi kita harus punya karma baik yang besar juga tidak ya. Kamu baik karma baik yang besar atau karma buruk yang besar tetap bisa terlahir ya. Bagi yang pintar atau bodoh sekalipun bisa terlahir juga ya. Bagi yang kaya ataupun yang miskin juga bisa terlahir juga ya. Bagi yang keterampilannya jago ya, meditasi jago, samadhi jago, dan juga yang tidak mampu meditasi, tidak jago juga bisa berhasil terlahir juga. Jadi unconditional kan syaratnya yaitu melafal nama Buddha Amitabha aja. Jadi Buddha Amitabha tidak melihat karma kamu itu buruk atau berat, buruk atau baiknya banyak atau buruknya banyak, enggak, beliau tidak melihat hal itu ya. Nah, kalau udah berbuat banyak karma buruk, asal bertobat bisa ya terlahir di sana. Oke, salah satu sebab kenapa tiada yang tidak berhasil sesuai dengan tekadnya ya, karena tekad ini dicanangkan jika tidak berhasil, jika tidak tercapai, maka Buddha Amitabha tidak akan mencapai kebudaan ya. Nah, dan sekarang kenyataannya Buddha Amitabha sudah menjadi Buddha. Jadi tekadnya semua sempurna ya, sudah sempurna ya. Jadi inilah kenapa tidak ada yang tidak berhasil ya, sesuai dengan tekadnya. Pasti berhasil karena Buddha Amitabha sudah mencapai pencerahan sempurna, sudah menjadi Buddha ya. Nah, beginilah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Untuk keistimewaan ke-8 ini yaitu kita menjadi lebih fokus ya dalam praktek spiritual ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan bisa mengkondisikan untuk bertekad terlahir di alam Sukawati. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.